Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada bulan-bulan ini kita sangat disibukkan dengan mendapatkan informasi tentang bagaimana mencari sekolah yang baik, mencari sekolah yang bonafit, mencari sekolah yang unggul, mencari sekolah yang mempunyai integritas yang sangat baik, bahkan mempunyai akreditasi A kalau perlu ya A plus. Tetapi tentu harus disikapi sama-sama bahwa keseimbangan antara ilmu umum dan ilmu agama itu harus beriringan dan mempunyai nilai keseimbangan. Di mana Kanjeng Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan bekal kepada orang tua guna supaya anak-anaknya diberikan keterampilan, baik keterampilan secara ilmu pengetahuan dan teknologi, ilmu pengetahuan keterampilan dalam hal olah panah, berenang, dan yang lainnya. Itu menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang dinamis. Tidak hanya sekedar dungo atau berdoa saja, tetapi juga memerlukan skill yang bisa diandalkan. Ketika orang belajar ilmu politik, ketika orang belajar ilmu agama, ilmu sosiologi dan seterusnya, diharapkan ketika mereka nanti dewasa akan bisa memimpin bangsa ini dengan ranah yang benar. Jadi orang itu nasionalis tapi juga religius. Religius tapi juga nasionalis. Mengapa ini sering saya sampaikan? Ya, karena sebagian besar atau tidak sedikit di kalangan orang tua itu kadang hanya meninjau dari sisi, ini punya integritas baik, favorit, punya kampanye yang besar, dipublikasikan secara masif, sehingga tentu sekolah-sekolah atau madrasah atau institusi kelembagaan pendidikan yang tidak berkampanye dalam tanda kutip tidak menyampaikan promosi atau beriklan di media sosial ataupun media elektronik tentu akan kalah pamor. Tetapi apapun itu tentu kita harus menyatakan bahwa negara ini butuh orang-orang yang secara kecerdasan mempunyai setidaknya ada 3 kecerdasan. Yang pertama adalah kecerdasan intelektual. Bagaimana seorang yang mempunyai IQ atau kecerdasan intelektual yang baik akan menunjukkan pada sisi bagaimana dia mengkondisikan. Harus menggunakan otak yang mana? Otak kiri, otak logika, otak tengah atau otak spiritual atau otak kanan, otak kreativitas. Dan itu bisa dicapai, bisa didapat ketika mereka mendapatkan asupan-asupan ilmu yang tepat. Yang kedua tentu kecerdasan emosional. Olah emosi atau tata emosi atau purba diri dalam bahasa filsafat itu menunjukkan bahwa orang itu juga punya integritas. Orang harus punya kapasitas. Dalam istilah bahasa sederhana disebut mampu mengendalikan kondisi. Mampu membaca situasi dan kondisi. Karena ketika kita bandingkan antara emosional dan intelektual, maka kecerdasan emosional ini memegang peranan setidaknya lebih dari 40%. Kecerdasan intelektual itu hanya mempunyai kewenangan atau kelebihan secara spesifikasi itu 20%. Dan selebihnya apa? Selebihnya adalah kecerdasan spiritual. Nah, kecerdasan spiritual ini hanya bisa didapat ketika mereka mengaji. Tataran apapun ngajinya. Meskipun hanya dengan membahasakan sesuatu yang sederhana. Ngaji apapun lah, atau jurumiyah, atau fatihah, atau bahasa-bahasa yang lain. Mungkin ngaji Quran, mungkin ngaji kitab kuning, mungkin ngaji apa saja. Yang paling penting adalah upaya untuk mendekatkan diri pada Allah. Mardatillah. Dan ketika semakin banyak mengaji, semestinya mereka tidak mengagungkan dirinya sendiri. Artinya apa? Lebih mengedepankan sifat tawadhu atau rendah hati. Sehingga konsep awalnya kembali kepada mencari pendidikan yang tepat, yakni pendidikan yang sanggup menggabungkan antara bagaimana investasi jangka panjang
yakni ukhrawi atau zaman akhir atau akhirat, dengan investasi jangka pendek, yakni dunia. Sering saya sampaikan bahwa dunia ini adalah sesuatu yang serba mungkin, tetapi akhirat adalah sesuatu yang serba pasti. Tidak mungkin kan sesuatu yang serba mungkin mengalahkan sesuatu yang serba pasti. Sedangkan hadisnya itu ada yang mengatakan maudhu, ada yang mengatakan hadis palsu, ada apa. Tapi bagi saya juga perannya sangat sangat besar untuk memotivasi kita hidup. I'mali dunyaka ka'annaka ta'isu abada. Bekerjalah seakan engkau akan hidup 1000 tahun. Artinya apa? Semangat kerja, produktivitas, kreativitas, inovasi harus dilakukan untuk bisa mendidik anak-anak kita, diri kita, bekerja secara profesional, walaupun konvensional. Konvensional dibutuhkan apa? Untuk memahamkan bahwa kita ini hidup di era dunia sekarang ini. Profesional itu menunjukkan bahwa kita itu punya keahlian yang sesuai di era digital. Sehingga proses-proses ini penting. Maka imali dunia keka'annaka ta'isu abadan. Mencari dunia itu harus dikondisikan. Seakan kita ini ingin hidup 1000 tahun. Nah, 1000 tahun itu adalah waktu yang tidak lama sebenarnya, karena hanya sekitar 83 1000 tahun ya. 1000 tahun itu ya mungkin ya lama, tapi kalau direalisasikan betul ya akan repot. Karena apa? Ya kita kan tidak akan mungkin kuat fisiknya 1000 tahun. Punya hidup 100 tahun saja susah, apalagi 1000 tahun. Tapi agama mempunyai cita-cita atau kondisional bahwa orang harus mempunyai keandalan, mempunyai progres, mempunyai angan-angan yang tinggi, bahkan diibaratkan 1000 tahun. Tetapi ketika beribadah, mali dunia ka'annaka ta'isu abada wa mali akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Kalau kita beribadah, ya kita beranggapan seakan kita akan mati esok pagi. Jangan dibalik. Ketika kita bekerja, kita bisa bekerja kenapa, besok juga mati. Gitu. Mau sholat juga, aduh sholat entah apa, kan kita hidupnya masih lama. Itu namanya pengkondisian yang terbalik atau salah pasang. Maka sering saya sampaikan, untuk orang-orang yang kaya, ya jangan menggunakan hadis untuk orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin. Maka ketika salah pasang tadi, ya orang yang kaya akan semakin pelit, yang miskin pun juga akan semakin sombong. Nah, yang paling penting sekarang adalah bagaimana mengikhtiarkan supaya anak kita bisa mendapatkan institusi yang bisa menggabungkan antara kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual serta kecerdasan intelektual. Di mana? Ya tentu di madrasah, di sekolah yang milik kita sendiri, bukan miliknya orang lain. Jangan bangga ketika kita ahli ilmu selain ilmu agama, tetapi kita ahli misalnya ilmu sosial, gitu, kita bangga sekali. Tetapi ditanya Fatihah kita pelo, kita nggak tahu, itu kan sangat repot sekali. Sehingga harus dipahamkan sama-sama. Anak-anak kita harus diberikan pengertian bahwa orang tua menemani juga tidak lama. Mengapa saya sampaikan demikian? Itu efeknya ke kita juga. Kalau anak saya, misalnya naudzubillah, anak saya nggak tahu ngaji, nggak pernah tahu tentang bagaimana dress Quran, tidak pernah tahu bagaimana tadarus Al-Quran, bagaimana ngaji tentang kitab Abdul Awam, 20 sifat wajibnya Allah misalnya. Atau yang itu Allah, wujud, kita, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamu binafsi, dan seterusnya. Terus 20 sifat mustahilnya Allah, 1 sifat jaiznya Allah. Nah, itu anak kita nggak ngerti. Kita mungkin alim kitab, ngaji apa-apa bisa, tafsir kutubus sittah bisa, tafsir sawi kita mumpuni, tafsir jalan lain kita bisa kuasai, ibris, wah sudah di tangan, setiap hari kita ngaji tafsir, tapi kita tidak pernah menasihati anak kita. Kita ngaji, tapi anak kita nonton TV, kita biarkan saja. Kita ngaji, sementara anak-anak kita main remi, kita biarkan. Mungkin anak-anak sekarang nggak tahu remi ya, taunya gaple. Gaple mungkin juga tidak ngerti, gaple itu apa. Ya sudahlah, itu yang nggak penting kalau bahasa itu. Tapi yang paling penting bahwa bagaimana
Karena kalau anak kita itu tidak kita nasihati, besok kalau kita berbondong-bondong ingin ke surga, itu anak kita akan gandoli kita. Nyegat, mencegat itu bahasa, ya itu mungkin mencegat ya. Mencegat anak kita. Ya Allah, ini dulu orang tua saya tidak pernah menasihati saya. Saya mabuk, orang tua saya diem aja. Saya tidur, orang tua saya tidak membangunkan untuk sholat. Saya bermain, mungkin alkohol, narkoba, atau sebagainya. Orang tua saya hanya diam saja. Mereka sibuk dengan ngaji, sibuk dengan ibadah, tapi tidak pernah menasihati saya. Saya nuntut keadilan. Allah ngerti, keadilannya apa? Saya tidak ikhlas orang tua saya masuk surga. Maka dengan berat hati dan dengan kepercayaan tinggi, maka orang tuanya itu digiring ke neraka, diseret ke neraka. Naudzubillah min dzalik. Maka yang paling penting, kita harus berupaya mencarikan momentum, mencarikan sesuatu yang positif kepada anak kita. Tidak hanya pandai secara ilmu dunia, tapi juga pandai secara ilmu agama. Tidak hanya pandai membaca Quran, tapi juga harus pandai membaca Quran. Tidak hanya sekedar membunyikan, tetapi membaca. Tentu berbeda antara membaca dan membunyikan. Kenapa demikian? Allah di dalam Al-Quran juga ngendika, Ar-Rahman, Allamal Quran. Allah itu juga yang maha pemurah. Dan Allah yang mengajarkan Al-Quran. Kepada siapa? Tentu kepada malaikat Jibril alaihissalam. Dan malaikat Jibril meneruskan kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling penting, bagaimana kisah dari para rasul, para nabi ini bisa menginspirasi kita, bisa mendidik kita dhahiran wa batinan, sehingga kita mampu memberikan penjelasan pada anak kita pentingnya beribadah dan pentingnya sekolah-sekolah yang mengacu kepada agama. Pentingnya sekolah-sekolah yang mengertikan tentang bagaimana ketauhidan, tentang bagaimana keesaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka harus mengerti ketuhanan yang Maha Esa, bukan keuangan yang Maha Esa. Ya. Oleh karena itu, mudah-mudahan di dalam kesempatan ini anak-anak kita, mari kita carikan pendidikan yang tepat, tidak hanya sekedar orientasi dunia, tapi juga orientasi akhirat. Salah satunya adalah di madrasah yang mempunyai kepentingan agama dengan baik. Yang terakhir, seperti biasa, mari kita mendoakan saudara-saudara kita, diri kita, yang mungkin saat ini sedang terbebani dengan masalah-masalah yang berat, masalah-masalah yang sulit, baik itu secara ekonomi, secara akademis, mungkin secara penghasilan, ma'isyah, ya kurang banyak, dan sebagainya. Mungkin di kesempatan lain akan saya sampaikan bagaimana supaya menjemput rezeki di seri-seri yang selanjutnya, sehingga kita akan merasa semakin mudah untuk mendapatkan apa yang Allah berikan kepada kita. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga partisipasi panjenengan dalam menyebarkan konten ini kepada medsos masing-masing, Allah senantiasa memberikan sesuatu yang berlipat-lipat atas panjenengan semua. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.